Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Imagnom? Semoga kalian di rumah sehat-sehat saja dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit cara menggunakan media presentasi PowerPoint, dan tentunya media presentasi ini banyak tipenya. Nah, untuk Windows yang Bapak gunakan ini masih jadul ya, masih Windows 8, tepatnya 8.1. Biasanya ciri-cirinya sudah ada tanda shutdown di sini ya. Nah, untuk yang menggunakan Windows terbaru atau Windows 10 biasanya sudah langsung muncul di sini tampilan yang nantinya akan kalian pilih seperti apa. Nah, untuk yang menggunakan Apple atau Macintosh atau MacBook, tentunya media presentasinya tidak ada jenis Office ya, atau bisa jadi menggunakan instalan Office yang berbeda. Nah, kalian bebas menggunakan presentasi media apa saja. Nah, untuk kali ini yang familiar, yang mungkin banyak digunakan oleh sebagian orang, kita akan mencoba menggunakan media presentasi yang namanya PowerPoint. Nah, kebetulan PowerPoint yang Bapak gunakan ini adalah jenis Office 2013. Nah, tampilan pertama ketika anak-anak mencoba membuka PowerPoint ya, di sini ada recent atau file yang sudah Bapak buka sebelumnya. Ya, ini contoh saja. Nah, kalau kalian melihat ini banyak desain template yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Nah, kalian bisa milih di sini. Kalau jaringan internetnya kalian tersambung, ini bisa kalian lihat bentuk template yang kalian inginkan. Ya, banyak sekali yang bisa kalian pilih. Kalau misalkan pilih yang education, itu tinggal pilih yang mana. Nah, tinggal kalian download atau kalian ambil templatenya. Nah, nantinya kalian tinggal ganti-ganti saja teksnya. Nah, untuk hari ini kita coba untuk dasar banget bagi yang baru pertama kali menggunakan PowerPoint. Nah, apa yang bisa kita buka? Kita coba di blank presentation atau yang masih kosong. Kita klik dulu yang ini. Nah, tampilan pertama di sini ada lembar kerja kalian yang nantinya kalian isi atau kalian tulis, ketikan, atau mungkin di sini kalian bisa pilih jenis slide yang bentuknya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tentunya karena ini dasar untuk bagi yang pertama kali menggunakan PowerPoint, Bapak ingin menjelaskan dulu fungsi-fungsi yang ada di PowerPoint ini apa saja. Nah, sama seperti Office yang lainnya, di bagian atas ini tentu ada tab yang nanti kalian gunakan atau yang akan kita gunakan untuk kerja berikutnya. Nah, di file inilah yang paling dasar yang harus kalian ketahui. Kenapa? Karena di sini kalian harus menyimpan datanya ya dalam bentuk save, yang nantinya ketika kalian selesai menggunakan, pastikan datanya tidak hilang. Jadi kita save dulu nih untuk data hari ini dengan lembar kerja yang akan nantinya kalian gunakan sebagai simple project collaboration. Nah, misalkan nih judul pertama, ketikkan nama kalian ya, tekan ya. Dulu ya, ini contoh, mungkin bentuknya berbeda-beda. Nah, ini contoh saja dulu. Ini yang nantinya kalian set untuk kegiatan proyek ke depan. Nah, bagaimana nih? Kok tampilannya kosong? Sedangkan kita kan ingin membuat proyek ke depan. Nah, sebelum itu kalian harus tergambarkan dulu yang nantinya akan muncul di sini akan ada berapa slide, atau misalkan kerangka utama yang akan dimunculkan apa saja.
Nah, biasanya tentu yang pertama ini akan jadi judul. Dan nantinya juga akan banyak slide-slide yang akan kalian buat. Oke. Nah, balik lagi fungsi yang di atas ini banyak. Yang pertama tadi di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau kita akan judul kerangka yang sudah kita buat, misalkan nih di slide pertama kita ingin memberikan judul Agent of Change. Kita copy ini, klik kanan copy atau Ctrl C kalau sudah ada. Kalau tidak juga boleh kalian ketik sendiri di sini. Nah, biasanya kalau judul kita tuliskan di sini siapa yang membuatnya. Nama kalian tulis namanya di sini. Ya, nama dan kelas. Nah, ini contoh saja. Nah, di sini tentunya bisa kalian rubah ya jenis font yang cocok untuk kalian. Bebas yang mana saja. Juga di sini bisa kalian rubah warnanya. Ya. Oh ya, tentunya untuk warna, desain dan lain sebagainya ini bisa dilihat lagi di sebelah sini. Nah, desain. Kalian lihat sebagai background desain di sini mau apa? Apakah akan mengambil dari sini atau kalian ganti dari sini? Ya, ini bagian dasar warna yang akan kalian buat. Ini kan warna putih nih. Bisa diganti sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan, atau bentuknya gradient. Bisa ganti warna juga di sini menyesuaikan, atau juga dari sini dan lain sebagainya. Atau jika kalian merasa tidak ada yang suka dari PowerPoint ini untuk desain kalian, nah kalian bisa mengambil gambar yang ada di komputer kalian. Nah, salah satunya adalah dengan mencari di file ini, ya, klik file ini. Nanti kita lihat data foto ataupun data yang bisa kalian cari sebagai background. Nah, ini bisa kalian cari di Google, gambar yang bisa kalian pilih apa, misalkan cari searching di internet sebagai gambar yang bisa kalian cari apa. Nah, setelah kalian cari, dapat gambarnya ini, nah baru nanti kita masukkan. Nah, ini baru contoh kalau kalian inginkan background, ya. Bisa kalian geser-geser, bisa kalian ketikkan lagi warna yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi di sini, kalau memang kalian merasa slide-nya banyak, tentu di sini akan ada pilihan ya. Bisa di insert di sini. Boleh di bagian depan juga di sini new slide ya. Tinggal pilih bentuknya yang mana. Nah, ini biasanya di lembar sudah ada. Misalkan slide kedua ini untuk prolog. Terus, nah, untuk memunculkan ini ada dua cara. Yang pertama, kalian tinggal pilih di sini new slide. Nah, pilih, atau kalian juga bisa dengan cara cepat menuliskan atau mengklik Ctrl atau Ctrl M. Ya, jadi jika kalian klik Ctrl M itu akan otomatis muncul slide berikutnya. Seperti apa? Ya. Bahkan di sini kalian bisa menghapus slide-slide-nya, tinggal blok aja di bagian yang akan kalian hapus. Misalkan di sini tekan Shift di bagian yang ini kalian hapus dan delete. Nah, balik lagi bagaimana ketika semua ini kalian buat harus sudah ada rancangannya. Nah, ini contoh rancangan yang nantinya kalian akan jadikan sebagai
simple project collaboration. Nah, di sini adalah hari-hari yang nantinya akan kalian masukkan di PowerPoint ini. Makanya setelah kalian menggunakan PowerPoint dan mau istirahat atau selesai, jangan lupa save. Boleh klik tanda disk yang ada di sini atau Ctrl S, ya. Jangan lupa itu. Jadi kalau nanti kalian tutup, close bagian sini, dan kalian ingin buka lagi, nah lembar kerja yang tadi masih ada. Iya, masih ada. Jangan. Juga sama seperti di Office yang lainnya, ketiklah apa dan misalkan ada sama adiknya. Di sini masih ada tombol untuk mengembalikan ke semula atau undo atau Ctrl Z. Ya. Itu bisa kembali lagi ke semula. Nah, itu contoh dasar pertama ketika kalian ingin menggunakan PowerPoint, ya. Nah, ini contoh yang paling dasar. Nah, tinggal bagaimana kalau ternyata di bagian ini kalian ingin membuat teks sendiri. Artinya tidak ingin menggunakan bantuan yang ada di PowerPoint. Nah, pilihannya adalah kalian bisa menggunakan text box atau yang ada di sini. Ya. Nah, paling dasar adalah menggunakan text box. Nah, tadi kita menuliskan prolog, ya. Ini bisa kalian perbesar. Tunggu. Sini saya. Atau boleh di sini langsung. Ya. Bisa kalian warnai, bisa kalian ganti fontnya sesuai yang ada di komputer kalian. Dan kalau ingin menambahkan lagi teks yang baru, tinggal klik aja. Silahkan sesuaikan. Ya, di sini bisa kalian ketikkan sebagai prolog kalian apa, ya. Nantinya ceritakan apa yang memang diminta ditugaskan oleh sekolah. Nah, terus yang berikutnya adalah bagaimana jika kalian nanti banyak sekali file yang akan dimasukkan nih. Tidak hanya ketikan yang tadi saja. Nah, biasanya ketika kita akan memilih salah satu slide yang ada di sini, misalkan ini nih untuk template yang berikutnya adalah template untuk daily sheet atau bagaimana kalian sehari-hari. Ya. Kalau kalian menuliskan seperti ini, tentunya kalian harus memasukkan gambarnya yang ada. Nah, di sini ada pilihan. Bisa insert tabel, bisa insert grafik, bisa grafik organigram dan lain sebagainya, atau gambar. Ya, yang tadi Bapak contohkan. Atau memang video. Nah, kalau video di sini ada yang kalau ada tanda seperti ini biasanya online. Nah, kalian tinggal pilih mau online atau offline. Nah, tentunya kalau misalkan offline tinggal pilih aja yang offline. Nah, cari videonya apa? Ya, yang sudah kalian simpan di sheet tersebut. Contoh ini Bapak memasukkan video. Nah, ini dia contoh video yang dimasukkan. Kalian tinggal atur ya. Tinggal atur posisinya mau di mana, mau dibuat full screen atau tidak. Biasanya posisinya ada di playback. Di sini di playback ini kalian bisa memilih panjang videonya mau sampai mana dan lain sebagainya ya. Intinya sih untuk belajar
software, belajar Office yang ada di komputer itu adalah kalian harus berani mencoba, jangan takut mencoba. Ingat kan di sini ada tombol undo atau mengembalikan ke posisi semula. Jadi kalian jangan khawatir ketika melakukan kesalahan, tinggal kembalikan lagi ke semula dan kalian tinggal buat lagi dari awal. Itu tidak masalah. Ingat di sini kita tidak memaksakan kalian untuk selesai dalam waktu yang sangat cepat. Jadi waktunya kalian diberikan kelonggaran, bahkan boleh dibantu dengan orang yang ada di rumah, orang tua kalian, kakak atau siapapun yang sudah ahli menggunakan Office ini. Nah, ini adalah contoh yang paling dasar ya. Nah, yang berikutnya Bapak ingin memberikan cara yang kedua. Nah, cara ini apa? Cara yang kedua ini adalah bagaimana jika kalian tidak mau ribet dengan background atau template yang masih kosong. Nah, kalian bisa cari menggunakan internet di Google, tinggal klik saja misalkan Ramadan ini ya, yang bentuknya PowerPoint, biasanya ditandai dengan PPT. Nah, cari yang gratis saja. Nah, ini dia contoh Ramadan yang ada PowerPoint-nya yang gratis. Kita klik kanan dulu, cari, klik kanan dulu, cari. Dibiasakan kalau memang kalian menggunakan Google, jangan langsung klik bagian yang kalian cari. Klik kanan aja dulu, klik kanan, open link di new tab dan sebagainya. Kalian punya pilihan jika yang kalian cari itu tidak sesuai. Nah, ini contoh yang ada di internet, bentuk template yang mungkin bisa kalian gunakan ya, mungkin bisa kalian gunakan. Oke, nah banyak sekali ya. Ini tinggal kalian download bentuk template-nya seperti apa. Nah, contoh yang ingin Bapak gunakan adalah template yang ini nih, yang ada tanda gratisnya ya. Nah, bisa kalian download di sini. Nah, ini klik here untuk mendownload template PowerPoint ini. Nah, sudah ada nih, Bapak sudah download. Nah, nanti ketika kalian berhasil mendapatkan template tersebut yang sesuai dengan kriteria kalian, nah pastikan enable-nya sudah kalian klik di sini. Artinya kalian bisa edit di proyek ini. Nah, kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian. Oke, ini contoh saja. Nah, yang tidak perlu kalian gunakan tinggal delete saja. Kalian pilih template-template yang ada di sini yang bisa kalian gunakan. Nah, yang menurut Bapak bagus, mengapa Bapak memilih template ini adalah di sini banyak icon yang bisa kita pilih sesuai dengan nanti kita akan gunakan. Ya, jadi yang ada di sini itu bisa kalian hapus dan bisa kalian pilih ya. Nah, contoh nih, Bapak menggunakan yang sudah ada saja ya. Yang tidak digunakan Bapak akan hapus. Yang ini nih, sepertinya tidak perlu digunakan lagi, Bapak akan hapus. Ini juga tidak perlu digunakan lagi, Bapak akan hapus. Nah, kalau kalian punya logo Cendekia Muda, itu lebih baik kalian gunakan. Nah, kebetulan Bapak punya logonya, tinggal masukkan di sini logonya apa. Nah, ya. Nah, ini dia logo yang bisa kalian gunakan. Nah, nanti kalau kalian perlu logonya, tinggal minta saja ya. Atau nanti Bapak akan masukkan di file ini, jadi kalian bisa copy paste mana yang akan kalian gunakan, apakah yang bentuknya berwarna atau yang. Nah, kebetulan karena backgroundnya gelap, tentu pakai logo yang terang atau logo yang sesuai. Nah, di sini tadi judulnya apa? Sesuai dengan yang diminta, misalkan kita pakai judulnya ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ketika kalian menuliskan judul, ternyata
kok gambarnya tulisannya gelap ya. Nah ini kan bisa kalian rubah. Masih ingat gak tadi dari awal kalian harus klik apa ya untuk merubah warna? Nah kalau cuman merubah gini saja itu tidak akan berubah sama sekali ya, jika kalian hanya klik ini saja. Jadi ketika akan merubah, pastikan posisinya sudah tepat. Nah posisinya pertama bisa seperti ini. Nah ini sesuaikan hurufnya dengan yang kalian bisa buat ya. Atau kalau menurut kalian ternyata ini ternyata warnanya nggak cocok nih, ingin warna yang berbeda, silakan. Fontnya juga ingin ganti Nah font juga sebenarnya bisa kalian download juga yang suka kalian gunakan ya. Ini contoh saja. Oh ini juga boleh nih, kayaknya lucu nih. Berikutnya jangan lupa nama dan kelas kalian ya. Oh ya, di sini kita boleh dipaste ya. Nah, nama, kelas, misalkan siapa ya namanya, misalkan Afka. Nah, kelasnya misalkan mau di bawah boleh magnesium. Nah ini silakan dibebaskan bentuknya, mau gini, mau posisinya seperti ini yang cocok, boleh lah ya. Atau lebih lengkap lagi Pak, saya ingin tambahkan lagi teksnya. Ini bisa di copy ya, di copy. Nah, tinggal ganti dengan misalkan ini tambahan nih, kelas 4 Imagnum SD Cendekian Muda. Tambahkan lagi semester 2 tahun ajaran 2019 ya sampai 2020. Nah ini lebih lengkap lagi, tinggal tempatkan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Namanya kayaknya kurang keren nih kalau warna putih doang. Kita ganti warnanya boleh, atau warnanya sama dengan yang di atas, tapi hurufnya lebih besar misalkan. Jenis fontnya bisa berbeda juga. Ini contoh saja yang bisa kalian buat untuk cover saja ya, model seperti ini. Nah terus yang kedua, tadi sesuai dengan urutan kalian buat template-template yang nantinya kalian gunakan. Nah yang cocok dulu apa nih, karena pertama ini ingin ada prolog. Nah tinggal tulis aja di sini ya, pendahulu atau prolog dulu ya. Tinggal atur nih, ini karena di sebelah kanan, tengah, tinggal di kiri ya. Nah tinggal tuliskan prolognya apa, nah di sini. Nanti akan kami informasikan bentuk prolog dan jenis prolognya seperti apa sesuai dengan kelompok kalian ya. Tinggal klik nanti, misalkan ceritakan tentang agent of change itu seperti apa. Kalian
di sini bisa diketikkan panjang lebar. Kalau perlu pakai ini boleh, ini untuk memberikan informasi di slide-slide berikutnya ada apa saja. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tinggal hapus saja. Nah, tinggal yang berikutnya yang cocok yang mana yang bisa kalian gunakan. Ya, apakah yang ini? Tinggal ganti gambarnya, tinggal ganti posisinya tuh. Di sini sangat editable ya. Jadi masih bisa kalian hapus, bisa kalian geser dan lain sebagainya. Nah, tinggal yang berikutnya adalah kalian susun informasi yang akan kalian buat untuk setiap template-nya seperti apa saja. Nah, nanti akan Bapak berikan di dummy bentuk PowerPoint-nya. Ya, untuk sementara itu dulu tutorial menggunakan PowerPoint. Selebihnya kalian harus mencoba sendiri, harus coba menggunakannya dengan kemampuan sendiri. Nantinya kalian akan pede menggunakan PowerPoint ini. Nah, untuk PowerPoint di kelas 4 belum sampai nanti bagaimana menggunakan animasi, transisi. Tapi kalau kalian sudah mahir ke arah sana itu lebih bagus. Keren kalau kalian sudah bisa menggunakan ini, ya. Oke, sementara itu dulu informasi mengenai tutorial kita hari ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.